Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 44. Di awal video ini, tanpa mempertimbangkan apapun lagi, Kanselir Kudel yang mencekik Nana pun langsung saja melepaskan magicnya, Trans Holy Land, yang tentu membuat Nana berteriak kesakitan. Bahkan, saking kerasnya teriakan Nana, Emily yang bisa mendengarnya dari asrama Xian pun mengira jika suara itu merupakan suara petir. Akan tetapi, sikapnya itu berkebalikan dengan Brian yang langsung menyadari sesuatu jika suara itu bukanlah suara petir dan langsung mencari Nana di kamarnya. Tentu saja, hanya kamar kosong yang bisa dilihatnya. Sehingga Brian yang semakin yakin jika suara itu merupakan suara Nana pun, karena ia merasakan adanya aliran mana yang sangat besar, segera berlari keluar untuk mencarinya. Sesaat kemudian, bersamaan dengan hujan yang turun dengan derasnya, Nana yang masih bisa menahan serangan Kanselir Kudel pun nampak berusaha keras menghindari serangan-serangan lanjutannya. Sehingga Kanselir Kudel yang merasa jika Nana benar-benar berbeda dari naga biasa, karena masih bisa bergerak setelah terkena serangan Magic 9 Star pun mencoba menahan pergerakannya menggunakan Magic Tanah. Akan tetapi, meski Magic Tanahnya memang bisa menangkapnya, tubuh Nana masih bisa menahannya, yang tentu membuat Kanselir Kudel mengujinya. Luar biasa. Apa tubuhmu itu dirasuki oleh dewa atau bagaimana? Kutanya padamu sekali lagi, orang yang bukan naga atau manusia, kenapa kau tidak melawan balik? Apa kau mengabaikan keberadaanku? Ataukah hanya menunggu sesuatu? Nana yang masih dalam wujud polymorph Xian pun berkata, kakek bukan orang jahat. Nana tidak menyerang orang baik. Mendengar perkataannya, Kanselir Kudel yang semakin penasaran pun dengan sikapnya bertanya, memangnya kau tahu dari mana kalau aku bukan orang jahat? Nana yang mulai kelelahan pun menjawab, aku bisa menciumnya, aroma orang baik. Instruktur juga memberitahuku kalau aku hanya boleh menggunakan kekuatanku untuk melawan orang jahat. Seketika itu juga, Kanselir Kudel yang tertarik dengan instruktur yang disebutkannya pun bersiap dengan magicnya sembari menuturkan, beritahu aku tentang instruktur yang kau bicarakan itu. Apa instruktur itu yang membantumu? Seorang makhluk hina menyusup ke dalam akademi ini. Siapa instruktur yang kau bicarakan? Tentu saja, meski awalnya Nana tak ingin balas menyerang, ia tak lagi bisa menahan emosinya ketika ia dikatai sebagai seorang makhluk yang hina, di mana Nana melepaskan kekuatan miliknya yang menunjukkan sayap serta ekor naganya sembari berteriak, Nana bukanlah makhluk hina. Papa bilang Nana anak yang baik. Tepat setelah Nana mengatakan itu, Kanselir Kudel pun melepaskan serangannya, Star Judgment, yang mampu memojokkan Nana sampai terpaksa menahannya langsung dengan tubuhnya sendiri. Bahkan, meski entah bagaimana Nana berhasil menahannya, Kanselir Kudel sama sekali tak berniat untuk melepaskannya, di mana ia langsung mendekat dan menyerangnya tanpa jeda menggunakan Magic Titan Stomp yang tentu tak bisa dihindari oleh Nana. Melihat hal itu, Putri Arin yang begitu emosi pun menggebrak barrier di luar tasamanya sembari berteriak, jika Nana akan mati kalau dibiarkan seperti ini. Bahkan, meski Rasmus memberitahunya jika tindakannya itu percuma karena Kanselir Kudel sendiri yang memasang barrier itu, Putri Arin yang tak bisa tinggal diam meminta Rasmus untuk mencari instruktur Serika, sebab ia yakin instruktur Serika pasti akan membantunya karena dia dekat dengan Xian. Untungnya, tepat setelah Putri Arin mengatakan itu, Serika muncul memasuki kamarnya bersama dengan Brian sembari berkata, tidak usah memanggilku. Sulit untuk tidak menyadari keributan sebesar ini. Tentu saja, seperti apa yang dikatakan Serika, para murid akademinya pun mulai berkumpul di luar kamar asrama Putri Arin karena penasaran akan apa yang sedang terjadi. Sehingga Brian pun terpaksa menutup pintunya dengan paksa, dan Serika bahkan menugaskannya untuk jangan membiarkan seorang pun memasuki kamarnya.
Kemudian, di saat Brian menahan pintu kamarnya, Serika pun memeriksa barrier di luar kamarnya sembari menuturkan. Kelihatannya, barrier ini dipasang mengelilingi sang kepala dekan. Kalau kalian bertanya apakah ada cara untuk menghancurkannya, jawabannya adalah tidak ada cara untuk instruktur Serika. Mungkin ini sedikit ekstrim, tapi inilah satunya cara. Dengan syarat, lupakanlah apa yang kalian lihat di sini, atau kalian akan mati. Tepat setelah mengatakan itu, Serika pun menggunakan teknik rahasia miliknya yang disebut dengan Demon Body Potion, di mana di saat Kansil Kudel terkejut ketika melihat wujud asli Nana yang masih anak-anak, Serika pun berhasil menghancurkan bateri yang dipasang di dinding kamar asrama Putri Arin menggunakan teknik Nobled Ascending Mist, lalu menghalangi Kansil Kudel sembari menuturkan, "Mohon maaf Kanselir, saya minta Anda untuk tidak melukainya." Kansil Kudel pun menatapnya bertanya, "Penampilanmu cukup berbeda. Apa hubunganmu dengan anak ini?" Tanpa keraguan sama sekali, Serika berkata, "Dia adalah muridku, jadi akulah yang bertanggung jawab." Bersama dengan Nana yang menyadari kehadiran Serika yang sedang melindunginya, Kansil Kudel pun meminta Serika untuk minggir dari menghalangi jalannya, karena ini bukan tentang tanggung jawab. Tentu saja, Serika dengan tegas menolaknya, sehingga Nana yang merasa bersalah pun mengakui kesalahannya pada Kanselir Kudel dan memohon kepadanya agar jangan memarahi Serika dengan menangis terseduh-seduh. Seketika itu juga, Kanselir Kudel yang teringat dengan putrinya pun merasa iba, sampai memalingkan wajahnya sembari menuturkan, cuacanya hujan terus, anak itu terluka, obati dia. Dan datanglah ke ruanganku setelah itu." Melihat tingkahnya yang seperti itu, meskipun Serika merasa aneh, ia segera menundukkan kepalanya berterima kasih kepadanya. Sehingga Kanselir Kudel yang melangkah menjauh pun melanjutkan, "Terlalu dini untuk berterima kasih padaku. Kita masih harus membicarakan tanggung jawabmu nanti." Sementara itu, di kota Patua Baniti, nampak para penduduknya yang tengah berpesta merayakan sang Dewi Sabulom yang sudah turun ke dunia. Akan tetapi, berkebalikan dengan kegembiraan mereka, Seth yang duduk di singgasana percayaannya nampak begitu kesal karena dirinya didandani seperti seorang perempuan. Bahkan ia sampai berpikir, apa yang terjadi? Sungguh, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Di saat Seth berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Pak Tua Baniti malah memujinya dengan mengatakan jika ia tahu hari seperti ini akan datang. Sehingga Seth yang tak lagi bisa menahan kesalahannya pun langsung saja merobek pakaiannya sembari berteriak, "Ya, hentikan! Apa-apaan hanya konyol ini!" Namun, alih-alih tindakannya itu menghentikan perayaannya, para penduduk di sana malah sama sekali tak menghiraukannya dan terus saja melanjutkan perayaannya. Bahkan, Xian yang sungguh tak menduganya pun merasa jika hari ini adalah hari yang sungguh penuh berkat. Kemudian, tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada perayaannya, Kairam yang merasa aneh dengan tindakan Dewi Sabulom pun bertanya pada Xian, "Sebenarnya, apa yang direncanakan sebelum ini? Aku rasa dia berencana mengawasi kita melalui tubuh bocah otot itu. Aku hanya tidak tahu apa tujuannya." Xian yang mengingat sosok Dewi Sabulom pun menuturkan, "Dewa tak bisa ikut campur langsung pada dunia manusia. Di luar kuil, mereka tak bisa menyentuh kita. Bukankah dia bodoh itu sudah membuktikannya?" Kairam yang masih merasa aneh pun berkata, "Tapi jika dia memanfaatkan bocah idiot itu, ceritanya akan berbeda. Jangan hanya diam dan lengah, Master. Ada orang lain yang mengawasi kita juga." Tepat setelah Kairam mengatakan itu, Luna yang tadi dipanggilnya pun datang menghampirinya. "Senior Xian, apa kamu menungguku?" Bersama dengan Kairam yang menghilang dari sana, Xian pun menatapnya berkata, "Ya, ada yang ingin aku bicarakan. Apalah Mela baik-baik saja." Luna yang gembira berduaan dengan Xian pun menjelaskan, "Aku khawatir karena kondisinya parah, tapi dia baik-baik saja. Dia mungkin akan pulih total jika beristirahat 1 hari penuh. Aku bahkan memulihkan luka dalamnya." Mendengar hal itu, Xian pun tersenyum menuturkan,
teleportation magic skala besar, dan bahkan high level healing spell resurrection. Kau tumbuh dengan baik ya, Junior. Namun, alih-alih merasa senang dengan pujiannya, Luna yang merasa kecewa menghela napasnya berkata, "Jadi, sungguh karena itu ya. Aku penasaran, kenapa kamu belum menanyakannya? Bagaimana aku bisa memiliki demonic scripture Remy Haram ini?" Kita beralih ke kantor Kanselir Kudel, di mana setelah Serika datang menemuinya, Kanselir Kudel yang ingin mendapatkan penjelasan darinya pun menuturkan, "Baiklah, mendengar ceritamu. Bagaimana bisa Xian membawa makhluk itu kemari? Kau pastinya terkejut bagaimana aku mengetahuinya kan? Sederhana saja. Potensi yang bisa menahan seranganku. Tidak ada orang di akademi ini yang bisa menahan itu kecuali dia." Serika yang memang terkejut pun sontak bertanya, Kanselir, hukuman seperti apa yang akan saya berikan?" Kanselir Kudel yang memandang keluar jendelanya pun berkata, "Aku harus berbicara secara pribadi dengan dia. Meski aku tahu, dia pasti akan bilang kalau aku akan membantunya." Serika yang merasa bersalah pun membalas, sebagai institusi mereka, sangat bertanggung jawab." Dengan wajah seriusnya, Kanselir Kudel meriknya menimpali, "Cukup. Apa kau berencana akan mengundurkan diri dari sini? Dunia membedakan yang baik dan yang buruk dengan jelas. Dan apa yang dianggap jahat biasanya akan dicaci maki dan dihindari. Kau memiliki kekuatan yang tercemar itu, tapi kau menggunakan itu untuk melindungi seseorang. Aku percaya itu adalah sifat aslimu. Walaupun kau itu adalah anggota AMIS. Bukankah itu lebih baik daripada munafik?" Tentu saja, Kanselir Kudel yang mengetahui identitasnya sontak mengejutkan Serika. Meskipun begitu, Kanselir Kudel menepuk pundaknya sembari melanjutkan, "Krisis hebat akan terjadi di keisaran ini. Aku mencoba untuk mencegahnya, tapi aku tak bisa menghentikan arus itu. Jadi, saat waktunya tiba, penuhilah peranmu di akademi ini. Kalau begitu, ada urusan yang harus aku hadiri. Aku pergi dulu." Mendengar hal itu, Serika yang kebingungan pun seketika berpikir, krisis? Apa maksudnya dengan peran itu? Apa sebenarnya yang Anda dilihat, Kanselir? Saat Serika berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Kanselir Kudel berbalik bertanya, Iya, apa yang anak itu sukai?" Sesaat kemudian, di saat sinar sang rembulan menembus jendela-jendela kaca, Kanselir Kudel pun menghampiri Nana yang tengah terbaring di kasurnya. Di mana pada saat itu, ingatannya tentang putrinya kembali terlintas dalam ingatannya, yang buatnya tak bisa menahan semuanya sembari berpikir, kenapa aku tiba-tiba teringat dengan Diana? Ya, aku sangat merindukanmu hari ini, putriku Diana. Dengan pikiran seperti itu, Kanselir Kudel pun mengelus rambut si Nana sebentar, lalu pergi keluar dari kamarnya setelah meninggalkan sebuah permen di meja samping kasurnya. Sementara itu, Xian yang memandang langit penuh bintang di kota Pak Tua Baneti tampak memberitahu Luna untuk mengambil demonic scripture-nya. Sehingga Luna yang penasaran pun bertanya, "Apa? Bukannya kamu butuh itu, senior?" Xian yang tampak acuh tak acuh pun berkata, "Ya, aku punya cara lain. Jangan khawatir, kau tak akan pernah membawa itu ke kerajaan garam kan?" Luna pun menggelengkan kepalanya, yang membuat Xian menatapnya tajam menegaskan, "Jangan biarkan orang lain mengerampasnya darimu atau serahkan padaku, kecuali kau ingin mati di tanganku. Kalau kau mengerti, aku akan kembali ke akademi dahulu. Kau bisa kembali nanti dengan Seth." Tepat setelah mengatakan itu, Xian pun pergi meninggalkannya, yang membuat Luna menghela napasnya panjang karena Xian pergi sendirian lagi meninggalkannya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Remy Haram pun muncul dalam wujud spiritnya bertanya, "Kau sangat menyukai Xian ya?" Tanpa keraguan sama sekali, Luna pun mengiyakannya. "Benar, jadi katakan apa yang ingin kamu lakukan, Remnim." Remy Haram pun berkata, "Ya, aku juga tidak tahu. Aku masih mencari tahu niat anak itu." Dengan wajah datarnya, Luna membalas, "Aku akan membantumu apapun yang terjadi, senior." Remy Haram yang semakin tertarik dengannya pun menimpali, "Ya, kau bisa melakukannya. Setidaknya untuk sekarang."
selama kau menepati kontrakmu, kebenaranku adalah milikmu. Lunga Rain River. Kita beralih ke area latihan khusus di akademi, di mana Brian yang tengah berlatih sama sekali tak bisa mengindahkan perkataan Serika yang mengatakan meski ia bisa beradaptasi dengan baik dengan kemampuannya sendiri, mau bagaimana lagi jika dirinya sendiri kurang berbakat. Hal itu pun membuat Brian berpikir, pada akhirnya ini semua karena aku lemah, tapi aku tak boleh patah semangat. Aku harus bisa membantu tuan muda suatu hari nanti. Namun, baru saja Brian akan kembali mengayunkan pedangnya, tiba-tiba saja ada seseorang berzirah lengkap yang mengeluarkan mana yang aneh mendekat sembari bertanya, "Xian, Tuan Pearl, di mana?" Brian pun menghentikan latihannya berkata, "Siapa kau? Pemuda Xian tak ada di sini." Sembari bersiap dengan magic miliknya, seseorang itu pun membalas, "Serahkan Tuan Xian, pengawal." Tepat setelah mengatakan itu, seseorang itu pun mengaktifkan magic barrier miliknya. Dan tak hanya itu, seseorang itu juga segera menerjang maju dengan pedangnya, yang membuat Brian yang awalnya terkejut langsung menangkisnya sekaligus menyerang balik dengan tekniknya combat counter. Namun, meskipun serangan balik Brian tepat mengenai tubuhnya, seseorang itu sama sekali tak kesakitan, bahkan langsung kembali menerjangnya, sehingga Brian yang mulai terdesak pun bertanya-tanya, apakah seorang yang dilawannya ini masihlah seorang manusia? Di sebuah titik, meski Brian harus merelakan pinggangnya terkena serangan, ia berhasil menebas helm zirah seorang itu sampai terlempar cukup jauh. Videonya pun diakhiri dengan, seketika itu juga, Brian pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya karena seorang berjirah lengkap yang dilawannya ini yang terus memintanya untuk menyerahkan Xian ternyata adalah Kailin dengan kondisinya yang sangat tampak begitu aneh.